Maka di masa-masa sulit ini cobalah jangan mudah sakit hati. Apalagi sakit hati sama orang-orang bodoh, tanda kutip, orang-orang yang nggak tahu kita, nggak kenal kita. Mereka bukan siapa-siapa kita. Ya, mereka dengan suka-suka menghakimi kita, komen sana, komen sini, nggak usah. Hidup udah berat, jangan tambah-tambahin lagi. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya masih bisa melihat Anda kembali, penonton-penonton yang setia, para pelanggan-pelanggan yang sudah berlangganan dengan channel YouTube Bible Learning. Semoga hidup Anda semua diberkati. Bagaimana kabar Anda setelah libur lebaran? Yang sekolah, yang kuliah, udah mulai masuk sekolah, udah mulai masuk kampus lagi. Yang kerja, yang punya toko, yang punya warung, sudah mulai beraktivitas lagi. Romo, tolong dong Romo, doain rezeki-rezeki kami, rezeki anak-anak kami. Yuk kita berdoa sebentar. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami untuk meminta rezeki kepada Bapa Surgawi. Ya Bapa yang baik, Bapa yang mengenal kebutuhan-kebutuhan kami anak-anak-Mu. Kami mohon, berilah rezeki kami pada hari ini. Berkatilah rezeki kami, buka pintu-pintu rezeki kami, supaya kami bisa menafkahi keluarga kami, memenuhi kebutuhan-kebutuhan harian kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Romo Yosef tahu aja ya. Bener Romo, orang yang dagang tahu bener. Sepi, pasar-pasar sepi. Bukan karena liburan Romo, karena memang daya beli sedang menurun. Orang-orang yang kerja masuk kantor mungkin kelihatannya enak banget. Pagi-pagi udah pakai dasi, pakai lengan panjang. Tapi mereka sebetulnya lagi deg-degan dengan PHK massal. Romo, tolong doain kami selalu ya Romo. Itulah doa-doa saya untuk Anda. Tuhan, beri kami jalan keluar, beri kami kekuatan, beri kami perlindungan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di masa-masa sulit seringkali kita itu sensitif, ya apa enggak? Bener Romo, kalau lagi pusing Romo sama duit gitu ya, sama cicilan, sama kerjaan, suami ngomong dikit, wah kita marah. Istri judes dikit, wah kita marah. Anak ngerengek dikit, wah kita marah. Maka banyak orang yang mudah tersinggung karena sensitif. Terutama ketika hidup lagi seperti ini, rezeki lagi seret. Maka di sini saya melihat banyak adik-adik, anak-anak yang nonton video Bible Learning. Cobalah kalau kalian butuh, mau ya, pengen beli gadget baru, beli apa gitu ya, coba ditahan, coba direm. Karena mama papa sedang berjuang buat kalian dan perjuangan mereka sedang berat. Untuk orang tua juga yang bergantung secara ekonomi dengan anak-anaknya, coba mulai kencangkan ikat pinggang. Karena anak-anak Anda saat ini sedang berjuang untuk rezeki-rezeki mereka, untuk keluarga mereka, untuk orang tua mereka. Jangan orang tua pengen ini, pengen itu. Hati-hati, nanti semuanya ada waktunya. Romo, omongan Romo kali ini kok gelpok banget Romo. Betul, tolong sampein ini Romo kepada anak-anak saya Romo. Sampein ini kepada orang tua saya Romo. Sampein ini juga Romo sama pasangan-pasangan saya Romo, yang borosnya minta ampun Romo. Ya udah, kita semua sama-sama ngerti, sama-sama tahu. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, di masa-masa berat kayak begini, ketika lagi sensitif, mudah marah, mudah meledak, mudah emosi, kita seringkali coba buka-buka kitab suci, bukan? Kita mau baca nih firman Tuhan nih, kali-kali aja bisa menjadi inspirasi, kekuatan bagi kita. Tapi ada kalanya ketika kita baca kitab suci, susah Romo, nggak ngerti Romo, panjang Romo, nggak ngerti konteksnya Romo, waduh nggak relate sama hidup saya Romo. Nah, saya ajarin triknya saudara-saudara, cobalah sekali-sekali buka kitab Amsal. Kitab apa Romo? Amsal. Itu ada di sebelum kitab
pengkhotbah. Kitab Amsal itu ada 31 bab, terdiri dari nasihat-nasihat yang menurut tradisi dikatakan itu dibuat oleh Raja Salomo. Kitab Amsal itu coba temukan setelah kitab Mazmur, ada Amsal, ada pengkhotbah. Nah, menurut tradisi tadi saya katakan kitab Amsal dibuat oleh Raja Salomo, raja yang bijaksana. Ya ada betulnya, tapi nggak sepenuhnya betul. Karena begini, Raja Salomo itu hidup sekitar tahun 900 sebelum Masehi. Dia memang raja yang besar, raja yang hebat. Dia betul-betul sangat bijaksana. Dia menginspirasi generasi-generasi selanjutnya tentang bagaimana kebijaksanaan juga hadir di tengah-tengah umat Allah. Tetapi kitab Amsal ini baru selesai disusun ketika muncul penjajah-penjajah Yunani yang datang dengan filsafat-filsafatnya, dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan Yunani yang memang waktu itu sangat populer dan sangat luar biasa. Inilah yang membuat orang-orang muda waktu itu langsung terpikat dengan filsafat-filsafat Yunani. Mereka terpikat dengan budaya Yunani. Mereka terpikat dengan pola pikir Yunani yang dianggap pola pikir yang modern, sehingga bisa berelasi sama bangsa-bangsa lain. Tapi mereka lupa, mereka meninggalkan iman nenek moyang mereka yang mereka anggap sudah usang, sudah ketinggalan zaman. Maka apa yang dimulai oleh Raja Salomo dibangkitkan kembali, dinaikkan kembali, dikembangkan kembali, supaya orang-orang Israel, terutama generasi muda, juga sadar kita juga punya produk dalam negeri yang tidak kalah hebat dari filsafat-filsafat Yunani. Salah satunya adalah kitab Amsal. Nah, trik membaca kitab Amsal adalah bacalah itu secara satu ayat, satu baris juga nggak apa-apa. Anda nggak perlu baca satu bab gitu ya, ada 20 ayat, nggak perlu dibaca semua. Baca satu, renungkan, coba pikirkan, dikunyah kayak sapi memamah biak gitu kan, dikunyah-kunyah sepanjang hari. Kayaknya betul juga yang dikatakan Amsal. Direnungkan sambil jalan, sambil naik mobil. Orang sekarang jadi kepikiran terhadap satu ayat Amsal gitu ya, yang betul-betul menggedor-gedor isi hati kita. Misalnya ya, Amsal bab 27 ayat 2. Karena hari ini saya mengajar dari pagi, siang rapat, malam juga masih mengajar. Saya mungkin gak keburu ngedit video. Coba saya mungkin gak keburu tuh nulis ayat-ayat di layar. Coba Anda buka sendiri Amsal bab 27 ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau, bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Bukankah hal ini lagi ngetren di kalangan orang-orang muda saat ini? Yaitu kritikan terhadap orang-orang yang haus validasi. Beda ya, dipuji sama orang yang tidak kita kenal, dipuji sama orang yang tulus, bukan karena kita kepengen dipuji. Itulah yang sudah dibahas oleh kitab Amsal. Ternyata tahun sekarang, tahun 2025, orang-orang pada kritik, lo haus validasi lo misalnya. Sudah dikatakan oleh kitab Amsal, biarlah orang lain memuji engkau, bukan mulutmu. Orang-orang yang tidak kau kenal, biarlah mereka yang memuji-muji engkau, bukan bibirmu sendiri. Jadi kita nggak memanipulasi orang lain untuk memuji kita, karena orang itu tidak kita kenal. Nah, betul kan? Jadi jangan haus validasi, sudah dibongkar dalam kitab Amsal. Berbuat baik saja. Menolong orang lain saja. Nggak usah, wah nanti kapan nih dipuji sama orang nih. Kalau nggak dipuji sakit hati. Kalau nggak disebut nama kita, wah kita marah. Betul kan? Betul Romo. Nah ini nih yang ayat 3. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Batu itu berat, pasir juga berat. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Nah ini dia.
Siapa yang gampang banget sakit hati gara-gara overthinking terhadap pikiran orang, omongan orang, penilaian orang, penghakiman orang, komen orang gitu ya. Wah, sakit hati banget. Padahal mereka kan nggak tahu apa-apa. Ya bisa disebut sebagai orang bodoh sih ternyata tentang diri kita ya, karena mereka nggak tahu apa-apa. Nah di sini ternyata sudah dibahas dalam kitab Amsal. Siapa yang masih bilang oh nggak enakan sama orang, itu tuh gampang banget sakit hati terhadap orang bodoh. Berat, lebih berat dari batu, lebih berat dari pasir. Maka hidup Anda juga jadi berat. Maka di masa-masa sulit ini cobalah jangan mudah sakit hati. Apalagi sakit hati sama orang-orang bodoh, tanda kutip. Orang-orang yang nggak tahu kita, nggak kenal kita. Mereka bukan siapa-siapa kita. Ya, mereka dengan suka-suka menghakimi kita. Komen sana, komen sini. Nggak usah. Hidup udah berat. Jangan tambah-tambahin lagi. Kemudian lagi. Panas hati kejam dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Waduh Romo, kalau udah cemburu kakak adik, suami istri cemburu, mertua sama menantu, sesama ipar, sesama teman kerja, sama teman-teman pelayanan, kita seringkali cemburu dan iri hati bukan? Maka hidup kita panas, betul-betul. Dengar nama dia kita panas, melihat mukanya dia kita panas, panas hati. Jangan saudara-saudara, ini keadaan lagi panas, jangan tambah-tambah dari dalam. Kalau bisa yang adem-adem aja deh. Maka hindari cemburu. Nah ini dia ayat 5 nih. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita kalau ditegurkan kita nggak seneng, kita marah. Tapi itu jauh lebih baik daripada kasih yang tidak pernah terungkap sekalipun. Kasih yang hanya, saya pikir kamu tuh ngerti, saya tuh mengasihi kamu. Saya pikir kamu tuh memahami, saya tuh sayang sama kamu, perhatian sama kamu. Itulah kasih yang sembunyi-sembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Itu dia, hati-hati dengan pergaulan. Tidak semua yang baik-baik itu teman kita sebetulnya. Tidak semua yang kasar-kasar itu memusuhi kita. Bisa jadi dikatakan kawan memukul dengan maksud baik untuk mengingatkan kita, untuk membuat kita kembali ke track kita. Daripada musuh mencium kita bertubi-tubi, manis banget memuji kita dengan segala macam, padahal ada udang di balik bakwan. Dikatakan, orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Banyak orang kalau udah kenyang gitu ya dompetnya udah penuh, perutnya udah penuh, semuanya udah dicukupkan. Dia tidak menghargai sesuatu yang berharga. Madu aja dia injak-injak. Tapi orang yang lapar, orang yang lagi susah, orang yang lagi butuh duit, orang yang lagi keinjak-injak sama cicilan gitu ya, segala yang pahit dirasakan manis. Saudara-saudara yang terkasih, cakep kan kitab Amsal kan? Kemudian, seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Di zaman kayak begini, orang banyak nggak betah di rumah. Lari ke tongkrongan, lari ke teman-teman, lari ke pelayanan juga bisa jadi pelarian. Itu seperti burung kabur, lari dari sarangnya. Sarangnya nggak dijaga, nanti diambil orang. Maka cobalah di masa-masa sulit seperti ini, yuk lebih sering di rumah, quality time dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, supaya kita tidak kehilangan sesuatu yang berharga. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tapi penderitaan merobek jiwa. Saya ngerti betul tuh Romo, kalau orang sakit, udah kelit utang, udah dihina orang, wah jiwanya luka betul. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Betul, di zaman kayak begini, waduh Romo, susah banget Romo cari saudara. Saudara jadi kayak orang lain.
Temen juga kayak jadi orang lain. Gara-gara kita susah, gara-gara kita terperosok, gara-gara kita jatuh, gara-gara kita bangkrut, kita kehilangan segala-galanya. Semua yang dekat menjadi jauh. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh, bukan? Ayat 15. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Jadi tiris tuh air, kucuran air yang jatuh di seng gitu ya, berisik, nggak nyaman. Kalau istri yang suka bertengkar, entah bertengkar sama suaminya, bertengkar sama tetangganya, bertengkar sama mertuanya, bertengkar sama temennya, bertengkar sama orang tuanya, nggak bikin kenyamanan dalam sebuah rumah. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Jadi kalau istri udah berisik, suka bertengkar, dalam arti nggak bisa ditahan. Percuma diomongin juga, percuma dinasehatin juga. Maka hati-hati nih para istri yang demen banget bertengkar. Semua diributin, semua diberantemin. Hati-hati. Panas. Apakah ada rasa cemburu di dalam hati orang-orang yang suka bertengkar ini? Dikatakan, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Siapa menjaga tuannya akan dihormati. Saudara-saudara, apa yang kita pupuk itulah yang kita tuai. Apa yang kita berikan kepada sesama itulah yang akan berbalik kepada kita. Maka kalau kita sama temen judes, bohong, jahat, berkata yang buruk-buruk, itulah yang akan datang kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau yang kita berikan adalah kebaikan, kasih, pelayanan, itulah yang akan datang kepada kita. Siapa menanam pohon ara akan memakan buahnya. Dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Maka kembali ke hati. Ada iri hati enggak? Ada dendam enggak? Ada amarah enggak? Karena kalau hati penuh sama yang begitu-begituan, hidup jadi panas, relasi jadi rusak, gak ada kebahagiaan sama sekali, rezeki pun menjauh. Ayat 23. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Artinya, kita kalau cari duit, kita cari kerja, kita cari rezeki, kita harus tahu menguasai dunia kita. Jangan kerja asal kerja. Kuasai betul-betul, ahli betul-betul. Karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Karena saudara-saudara, kita nggak pernah tahu hari esok seperti apa. Jangan bangga dengan keadaan hari ini. Malas-malasan hari ini, ya hartaku udah banyak, ya udahlah nggak usah kerja, malas-malasan aja. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Mahkota kita ada di atas, belum tentu besok kita tetap di atas. Bisa jadi kita di bawah. Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Jadi pentingnya nih, kita profesional terhadap pekerjaan kita. Jadi imam ya menguasai bidangnya. Jadi ibu rumah tangga, jadi karyawan, jadi pedagang. Cobalah di-upgrade kemampuannya. Tadi dikatakan, kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Itu secara simbolis. Orang-orang Israel waktu itu, mereka itu kan kambing domba, mereka beternak. Harus diawasi. Harus betul-betul menguasai. Demikian juga dengan nafkah-nafkah pekerjaan kita. Cobalah profesional, jujur, loyal, baik, sepenuh hati. Pasti berkat-berkatmu akan bisa terus hadir dalam kehidupanmu. Luar biasa bukan kitab Amsal itu? Saudara-saudara, semoga rezeki-rezeki kita diperbaiki Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Tuhan, hari ini kami punya banyak permohonan. Ada banyak yang kami sampaikan kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, tolonglah kami anak-anakmu. Biarlah ada jalan keluar bagi masalah-masalah kami. Dalam nama Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu.
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Rahmat Tuhan boleh turun atas kita hari ini, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.